Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik atas pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita bacaan salawat dan salam atas arwah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara para mahasiswa, bahwa sebagaimana yang telah kita bahas beberapa atau 2 kali pertemuan sebelumnya, bahwa koperasi adalah kumpulan orang atau badan usaha bekerja sama kekeluargaan memajukan ekonomi bersama. Ini kurang lebih definisi koperasi dari berbagai sumber, meskipun nanti ada redaksi yang berbeda-beda, tapi intinya adalah sama saja bahwa koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Nah, kita lihat pada slide berikutnya, lebih diperjelas bahwa koperasi adalah kumpulan orang, ya, kumpulan orang, bukan modal. Artinya bukan berarti modal tidak penting, tapi yang diutamakan dalam koperasi itu adalah kebersamaan. Inti koperasi adalah kebersamaan dalam bekerja sama membangun ekonomi bersama. Artinya modal tetap penting, tapi dalam kaitan ini modal menjadi poin kedua, karena inilah beda koperasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Bahwa koperasi adalah kebersamaan, bersama dengan kekuatan yang ada disatukan, kemudian berdasarkan kesatuan itulah kita bekerja sama membangun ekonomi bersama dalam sebuah lembaga yang kita sebut dengan koperasi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan atau dipaparkan bahwa koperasi didesain itu memang pada intinya untuk membangun ekonomi menengah ke bawah. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa koperasi itu memang bisa digunakan untuk membangun ekonomi yang sifatnya lebih besar. Tetapi inti kebersamaan dalam konteks ini adalah dengan kemampuan yang terbatas dari beberapa orang bersama-sama menyatukan kemampuan yang terbatas itu dalam sebuah kelembagaan yang tujuannya adalah bekerja sama membangun ekonomi bersama. Jadi bisa saja kalau misalnya dalam nanti kita lihat penjelasan lebih jauh bahwa bisa saja dalam orang punya modal banyak, 2-3 orang dia mendirikan sebuah perusahaan, tak perlu orang-orang yang banyak. Nah, ini bukan koperasi, ya kan? Koperasi itu adalah intinya adalah kebersamaan. Ini merupakan kata kunci dari koperasi. Nah, bagaimana sekarang pokok bahasan yang kita sampaikan hari ini adalah kedudukan koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial, koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan koperasi dalam sistem ekonomi nasional. Ini penting untuk dipahami bahwa inilah secara teoritis yang barangkali mungkin entah kurang dipahami, entah disalahpahami, entah memang tak mau dipahami, sehingga kedudukan koperasi ini tidak jelas di mata kebanyakan rakyat kita, sehingga koperasi dianggap tidak bisa membangun ekonomi yang diharapkan membangun atau membangun ekonomi masyarakat itu. Dan sayangnya lagi anggapan dan persepsi seperti ini kadang-kadang seperti dibenarkan atau diberikan legalitas oleh kalangan birokrat kita, sehingga kadang-kadang koperasi ini memang tidak mendapat tempat di hati, atau katakanlah kurang mendapat tempat di hati para pelaku ekonomi kita gitu, sehingga koperasi ya dalam bahasa kita dianggap atau dipandang sebelah mata gitu ya. Walaupun memang fakta-fakta di lapangan sering mengatakan ke kita bahwa koperasi itu memang seringkali mati karena ketidakmampuan baik itu dari pengurusnya, dari anggotanya untuk menjalankan koperasi yang telah diberi legalitas atau badan hukum oleh pemerintah. Nah, untuk sebentar mari kita lihat satu persatu bagaimana kedudukan koperasi agar kita memahami bagaimana duduk masalahnya. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial, inilah keuntungan koperasi. Bahwa koperasi kita itu didesain oleh para pendiri koperasi, termasuk Bapak Koperasi sendiri, Bapak Muhammad Hatta,
Bahwa koperasi itu memang dibuat sebagai lembaga untuk membangun ekonomi dan lembaga untuk membangun kehidupan sosial gitu. Satu-satunya lembaga yang mungkin memiliki kedua unsur ini ya cuma koperasi. Kalau lembaga-lembaga ekonomi yang lain, pada intinya cuma lembaga ekonomi tidak pernah digabung dengan lembaga sosial. Apalagi dari sudut pandang ekonomi kapitalis, tidak mungkin ada sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga ekonomi, tapi juga sebagai lembaga sosial. Nah, sebagai lembaga ekonomi, apa yang harus kita siapkan dengan koperasi? Yang penting barangkali untuk diingatkan oleh kita bahwa sebagai lembaga ekonomi, ya sebagai institusi ekonomi, koperasi itu diperlukan paling tidak dua hal gitu ya, tiga hal. Yang pertama diperlukan pembukuan administrasi seperti buku daftar anggota, buku surat masuk, surat keluar, buku tamu. Kemudian administrasi keuangan, buku tabungan, buku simpan pinjam, buku kas, piutang dan lain-lain. Nah, sementara untuk di lain selain dari sisi administrasi itu adalah sebuah lembaga koperasi kalau ingin maju harus dilengkapi lagi dengan ilmu-ilmu manajemen pendukung koperasi. Misalnya ilmu ekonomi, nah, atau bisa juga ekonomi Islam misalnya. Karena bagaimanapun ketika kita membangun sebuah lembaga ekonomi dengan pengetahuan ekonomi yang sama sekali tidak ada, sangat tidak mungkin untuk mengembangkan wirausaha koperasi itu. Kemudian ilmu manajemen ini dipentingkan sekali untuk bisa mengelola koperasi itu. Dan terpenting sebetulnya adalah tentu ilmu perkoperasian itu sendiri. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan kemarin bahwa koperasi itu adalah sebuah perusahaan, bukan sebuah arisan. Karena itu sebagai sebuah perusahaan kita memerlukan ilmu apa sebenarnya koperasi itu, dan ini daya dimiliki oleh orang yang punya niat untuk membuka dan kita lihat dalam baik pengalaman perkembangan pada intinya banyak macetnya koperasi berada dan perspektif ekonomi ini seperti dia sebagai sebuah lembaga ekonomi. Akhirnya perspektif koperasi sendiri yang tidak paham maka koperasi adalah pilihan arisan padahal koperasi adalah sebuah perusahaan yang bisa menjadi besar ya kalau memang dibesarkan lain tapi juga bisa menjadi ibaratnya pohon beringin yang bonsai karena memang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang memadai maupun dari segi manajemen bagaimana caranya untuk nah kemudian koperasi sebagai sosial ini kita bisa mengatakan bahwa sebagai lembaga yang berbeda dengan lain dan intinya koperasi itu jangan lupakan bahwa dia memanfaatkan kemudian menghasilkan prinsip kebersamaan berdaulat, persaudaraan. Karena itu sebagai biasanya koperasi tidak mungkin dihadapi dengan sistem ekonomi kapitalis. Sebab tidak akan berkesempatan untuk berkembangnya koperasi sebagai nah, sementara ada sekalian bahwa makanya sistem ekonomi koperasi itu disebutkan bukan yang kita kenal dengan ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi sosialisme religius. Nah, artinya adalah dia memberi kesempatan kepada semua orang untuk berkembang, terutama para anggotanya, tapi tidak melupakan atau malah mengembangkan konsep-konsep religi yang menjadi basis dari perkembangan ekonomi itu seperti kejujuran, ya, kemudian kemuliaan, persaudaraan, ya, kekeluargaan. Nah, yang ini semua boleh dikatakan hampir tidak ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Saudara-saudara sekalian, mungkin karena waktu kita memang sangat terbatas, koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional ini penting sekali untuk kita pahami bahwa koperasi disebut soko guru itu artinya kekuatan atau pendukung ekonomi nasional. Tak dapat dipungkiri bahwa penduduk Indonesia ini 65% itu ada di desa.
Itu fakta ya. Karena itu kekuatan ekonomi kita juga sebenarnya kalau dalam konteks Indonesia secara menyeluruh ada di desa itu, ada di rakyat. Nah, sementara pada sisi lain koperasi memang didesain untuk ekonomi menengah ke bawah. Makanya sangat-sangat capable sekali, sangat sesuai sekali, sangat cocok sekali misalnya kalau memang koperasi ini dikembangkan sebagai basis untuk mengangkat ekonomi masyarakat kita yang ada di pedesaan. Kalau ekonomi masyarakat kita di desa itu maju, insya Allah maka seluruh ekonomi bangsa ini secara merata juga akan terangkat. Walaupun nanti ada beberapa beberapa kelompok pengusaha kita mungkin yang memang betul-betul mempunyai peranan sangat besar dalam mengangkat ekonomi nasional. Tapi kalau rakyat kita di desa itu semuanya miskin, tidak punya kemampuan ekonomi, bagaimanapun tentu bangsa ini pun tidak akan terangkat ekonomi dan mungkin bisa menjadi persoalan ekonomi yang membuat bangsa ini ya bisa lebih buruk ya akibatnya gitu. Inilah makanya kita sebut koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional. Koperasi bisa didesain, diangkat untuk mengembangkan sistem ekonomi kita dengan mengangkat atau meletakkan koperasi sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Walaupun tidak juga terbatas kemungkinan memang juga bisa dibangun di daerah-daerah perkotaan. Saudara-saudara sekalian, dalam sistem ekonomi nasional ini dengan amanat pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, dengan bunyi berdasarkan atau usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, maka lembaga yang paling pas sebenarnya untuk itu adalah lembaga atau institusi koperasi yang memang didesain sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan untuk membangun ekonomi bersama. Walaupun juga memang ada lembaga seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta yang didesain juga oleh negara untuk mengembangkan ekonomi bangsa ini berdasarkan kekuatan ekonomi yang sudah mapan. Nah, sementara koperasi memang seperti oleh para pendiri koperasi itu didesain untuk mengangkat ekonomi masyarakat kita yang berada khususnya dari kondisi atau level menengah ke bawah. Mungkin demikian pertemuan kita dalam konsen ini, mudah-mudahan penggambaran yang singkat ini bisa memperpahami kita, memperluas pemahaman kita tentang koperasi dalam konteks kedudukannya sebagaimana kita sebut tadi dalam bahasan kita pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.